Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu menyusul tanda besar kiamat yang kedua, yaitu keluarnya keturunan Adam paling terkutuk, lepasnya keturunan Adam alaihissalam yang paling terlaknat, yang seluruh nabi dan rasul mewanti-wanti umat mereka masing-masing bahayanya makhluk ini. Namanya adalah Dajjal. Ini tanda besar kiamat yang kedua. Jarak antara yang pertama dengan yang kedua paling lama hanya 3 tahun. Paling lama hanya 3 tahun. Setelah Dajjal keluar, hampir mayoritas penduduk bumi sujud menuhankan Dajjal, menyembah Dajjal. Setelah itu hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu Dajjal dibunuh. Padahal tidak ada yang sanggup mengalahkan Dajjal di muka bumi ini. Yang sanggup mengalahkan Dajjal hanyalah tanda kiamat, tanda besar kiamat yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihis salam. Isa turun, Dajjal dihabisi. Tanda Dajjal akan lepas sudah sangat nyata sekarang ini, menyebabkan para ulama-ulama di Timur Tengah pada hari ini menangis, Bu. Ibu tahu tanda-tanda Dajjal akan keluar. Coba nanti baca di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, lihat judulnya, subjudul di dalamnya tentang Dajjal. Jangan lihat tebalnya ya, lemes lutut ibu nanti. Itu kebaca apa enggak sih? Lihat subjudulnya, mana yang penasaran tentang akhir zaman, lihat di sini. Maka ini kitab terlengkap dan paling ilmiah, paling kuat hujah dan dalilnya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Kitab ini ada di belakang. Nah, Dajjal ini tidak terkalahkan, tapi dia akan bisa dibunuh oleh satu-satunya makhluk dari keturunan Adam juga, dan dia adalah Nabi Allah yang ke-24 yang disimpan di langit dunia, diturunkan di akhir zaman dalam rangka menghabisi Dajjal. Dialah Nabi Isa alaihissalam. Berapa jaraknya tadi antara Dajjal ke Nabi Isa? 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Kalau dalam hadisnya Nabi mengatakan setelah bebas, Dajjal melanglang buana di muka bumi ini selama 40 hari. Tapi 1 hari pertama sama dengan 1 tahun. 1 hari kedua sama dengan 1 bulan. 1 hari ketiga sama dengan 1 minggu. 37 hari yang lain sama dengan hari-hari biasa kalian. Jadi kalau di total lamanya sama dengan 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Begitu ya. Dajjal dibunuh. Orang Yahudi dihabisi semua. Nabi Isa menghancurkan salib. Orang Nasrani berlomba-lomba masuk Islam. Setelah itu terjadi tanda besar kiamat yang keempat. Enggak pakai lama ya jaraknya. Tanda besar kiamat yang keempat Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 89. Bebasnya bangsa paling kejam, bebasnya 2 kaum paling brutal, paling biadab, hobi perang, gak punya hati, gak punya perasaan. Mereka hanya mampu ditaklukkan dulu oleh Dzulqarnain yang agung. Allah kisahkan tentang mereka di surat Al-Kahfi ayat 89 sampai ayat 99. Bangsa ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Nabi mengatakan hidung mereka pesek-pesek, muka mereka bulat-bulat, kulit mereka putih pucat, tubuh mereka pendek-pendek, lebih mirip dengan orang Mongol atau orang Tartar. Ya, mereka dikurung saat ini di antara Azerbaijan dan Armenia. Ada di antara 2 gunung, yang situ ada tembok dari besi, yang sekarang ini sangat ditakuti untuk didekati. Mereka akan lepas. Jumlah mereka ketika keluar, kata Rasulullah, setiap 1000 orang manusia yang hidup di bumi,
999-nya adalah Ya'juj Ma'juj. Saking banyaknya, makanya kata Rasulullah, tidak ada satupun manusia di bumi yang sanggup melawan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj singkatnya dihabisi oleh Allah. Dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dunia kembali menjadi aman, tentram, tenang. Khilafah Islamiyah kembali tegak memimpin seluruh dunia. Dan yang menjadi sang khalifah ketika itu adalah Al-Mahdi. Pernah dengar Al-Mahdi? Al-Mahdi adalah keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang silsilah nasabnya sampai kepada Hasan bin Ali. Beda dengan Syiah. Kalau Syiah mengatakan silsilah nasabnya sampai kepada Husain bin Ali, yang benar adalah kepada Hasan bin Ali. Ini kitab yang paling tebal, paling lengkap saat ini, membongkar tentang seluk-beluk Al-Mahdi yang akan muncul tidak lama lagi insyaallah. Setelah Ya'juj Ma'juj habis, Al-Mahdi menjadi khalifah tunggal umat Islam di muka bumi. Satu dunia takluk dan tunduk dalam kekuasaan khilafah Islamiyah. Dan ini juga Allah janjikan dalam surat An-Nur. Surat berapa surat An-Nur dalam Al-Quran? 24. Ayat yang ke-55 ibu. Allah menjanjikan muka bumi akan kembali ditaklukkan oleh Islam. Khilafah Islamiyah kembali tegak. Ibu mau tahu apa kata intelijen Amerika Serikat kapan khilafah Islamiyah akan memimpin dunia? Ibu mau tahu? Buka pernyataan CIA. Buka pernyataan CIA di New York Times, majalah paling bergengsi di Amerika Serikat. CIA mengatakan masa depan dunia akan kembali jatuh ke pangkuan khilafah Islamiyah. Amin ya Rabb. Ibu tahu kapan menurut CIA ya? Kata mereka tahun 2020 startnya. Walah, benarkah itu Pak Ustadz? Itu kan ramalan orang kafir. Tapi mereka intelijen dunia, intelijen Amerika Serikat. Kita tidak diperintahkan untuk percaya dengan ramalan-ramalan. Ini akidah kita ya, setuju? Tapi sekedar tahu dan dengar apa yang mereka katakan sah kok, boleh. Hanya yang kita imani adalah Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Allah memang menjanjikan dunia akan kembali di akhir zaman digenggam oleh khilafah Islamiyah. Ada bawa Quran enggak? Ada bawa Quran? Coba buka sekarang. Surat An-Nur surat yang ke-24 ayat yang ke-55. Ketika ibu buka, saya buka air minum. Surat An-Nur surat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika faulaika humul fasiqun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Lihat artinya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah janjikan
kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang senantiasa beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar pasti mereka akan kembali menjadi khalifah, memimpin di muka bumi sebagaimana dulu mereka menguasai permukaan bumi.